Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Hati-hati, kebiasaan ini sering dilakukan saat sholat, padahal sangat dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah yang bisa menjadi sarana paling dekat untuk berkomunikasi dengan Allah, apalagi sholat fardu 5 kali sehari semalam. Selain merupakan ibadah wajib dan menjadi rukun iman kedua setelah syahadat, sholat wajib 5 waktu memiliki kedudukan tinggi sebagai tiang agama. Sholat sendiri tidak sembarang dilakukan, bukan hanya sekedar menggerakkan badan dan membaca doa-doa sholat. Karena dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukannya secara tumaknina dan khusyuk. Di mana keadaan tersebut yang akan mampu memudahkan segala ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat sholat tak banyak seorang muslim yang melihat gerakan-gerakan yang tampak aneh dan unik. Misalnya ada seorang ibu yang sholat sambil menggendong anaknya, bahkan ada seorang bapak yang menjaga anaknya dengan seutas tali, supaya anaknya tidak berjalan terlalu jauh dan masih banyak lagi. Apakah hal tersebut tetap sah sholatnya? Atau harus bagaimana jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Perlu diketahui terlebih dahulu, gerakan sholat ada beberapa yang diharuskan, ada pula gerakan yang dianjurkan. Lalu ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan sholat yang sebaiknya dihindari atau makruh, dan ada gerakan yang sangat dilarang. Berikut kebiasaan yang sering dilakukan saat sholat, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak penjelasannya. 1. Gerakan yang diharuskan. Jika untuk gerakan sholat yang diharuskan mungkin semua muslim sudah paham, yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. 2. Gerakan yang dianjurkan. Maksudnya adalah gerakan yang mendapat predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dikerjakan. Di antaranya adalah meluruskan shaf dalam sholat, merapikan shaf, dan mengisi kelonggaran dalam shaf. Mungkin hal ini juga sudah banyak dipahami setiap umat Islam. 3. Gerakan sholat yang diperbolehkan atau ditoleransi. Gerakan sholat yang diperbolehkan maksudnya adalah gerakan tubuh saat sholat karena ada keperluan. Salah satu contohnya yakni mengerjakan sholat sambil menggendong bayi. Kenapa hal tersebut masih diperbolehkan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong Imamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri digendonglah cucu tersebut, dan pada saat sujud ditaruhlah cucu Nabi tersebut. Jadi, hal semacam ini harus diperbolehkan karena Nabi pernah mengerjakan saat sholat dan sholat tersebut tetap sah. 4. Gerakan yang sebaiknya dihindari, makruh jika dikerjakan. Maksudnya yaitu gerakan dalam sholat meski sedikit tapi tidak banyak diperlukan. Di antaranya melihat jam tangan, mengorek-ngorek telinga, memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus jenggot, melihat HP yang ada di bawah. Lalu ada gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala sholat berkurang. Dikarenakan tidak ada keperluan mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut selagi masih bisa ditunda. 5. Gerakan yang dilarang. Gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Mungkin gerakan ini sering dikerjakan, tetapi tidak disadari bahwa telah melakukan gerakan yang dilarang dalam sholat. Contohnya adalah gerakan untuk membetulkan posisi peci bagi laki-laki, membetulkan mukena bagian kepala berulang-ulang bagi wanita, lalu gerakan menata surban tanpa ada keperluan, menggaruk-garuk kepala secara berulang, dan gerakan lain yang dikerjakan dengan jumlah yang banyak. Kalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dikerjakan saat sholat lebih dari 3 kali gerakan besar. Saat kulit terasa gatal lalu digaruk bagian gatal tersebut dengan 1 jari, meskipun berkali-kali dan hal ini masih dianggap kecil. Tapi jika menggaruk dengan kelima jari maka dianggap sudah mengerjakan gerakan besar dan sholat seseorang menjadi tidak sah atau batal.
Oleh karena itu, tumakninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholat kita menjadi kurang sempurna. Khusyuklah dalam sholat karena sholat merupakan jalan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebiasaan ini sering dilakukan saat sholat, padahal sangat dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.